Teror seram dialami Dinda beserta rekan kerjanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 silam. Kala itu perusahaan tempatnya bekerja membeli sebuah rumah yang sangat besar untuk difungsikan sebagai kantor. Ternyata tanpa mereka sadari kantor itu justru menjadi tempat berkumpulnya para makhluk gaib yang berasal dari barat hingga timur Pulau Jawa. Kejadian-kejadian aneh apa saja yang dialami oleh Dinda dan rekan kerjanya. Seorang perempuan bernama Dinda membagikan cerita seramnya saat ia bekerja di kantor yang ternyata bekas rumah dukun santet di daerah Jawa Tengah. Teror santet itu dialami sendiri oleh Dinda bersama dengan teman-teman kerjanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2015. Perusahaan tempatnya bekerja membeli sebuah rumah yang sangat besar untuk dijadikan kantor. Dinda dan teman-temannya kerap kali mengalami gangguan, baik siang maupun malam. Bahkan menurut salah satu temannya, makhluk gaib yang berkumpul di rumah itu berasal dari barat hingga timur Pulau Jawa. Dinda beserta 13 temannya bekerja di perusahaan berinisial SVN, dan yang merupakan ayah dari temannya, sekaligus rekan kerjanya juga yang bernama Isto dan Tius. Adapun nama 11 rekan kerjanya Dinda, ada Ariana yang merupakan kakak kandungnya, ada Willy, Kenny, Tommy, Albert yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, dan juga Evan, Victor, Sean, Troy, Mario dan Riano. Hari pertama berkantor di rumah seram itu, gangguan pertama dialami oleh Willy. Saat pagi hari tiba-tiba aja dia mencium aroma bau bangkai, bau busuk entar. Dari mana? Di hari pertama mereka bekerja, cuaca saat itu hujan turun terus-menerus yang akhirnya menyebabkan akses jalan menjadi banjir. Mau nggak mau Dinda dan yang lain tidak dapat pulang dan akhirnya memutuskan untuk menginap di kantor. Malam itu kami, Tommy dan Victor, harus menyelesaikan pekerjaan di pelabuhan, sedangkan yang lainnya masih sibuk masing-masing. Gangguan berikutnya dialami Dinda. Saat itu dia lagi asik santai di ayunan di halaman belakang sambil bekerja. Anehnya tiba-tiba kakinya terasa sangat panas. Tapi yang lebih aneh lagi saat teman-temannya menghampiri dia. Rasa panas itu mendadak menghilang setelah selesai makan malam. Giliran Troy mengalami kejadian ganjil. Dia lagi asyik duduk sendirian di halaman belakang. Dia mengira temannya dari pelabuhan sudah kembali, karena saat itu muncul Kenny yang menghampiri dia dan ikut bersantai sambil ngobrol dan merokok bersama. Kemudian Troy mengingatkan Kenny untuk makan malam dulu, lalu Kenny pun masuk dan dia bilang ingin makan malam. Tidak lama kemudian Troy pun ikut masuk ke dalam kantor. Namun, saat di dalam dia justru tidak melihat keberadaan Kenny. Setelah bertanya kepada teman yang lain, mereka ternyata menjawab kalau Kenny masih ada di pelabuhan. Troy mendengar cerita itu jadi bingung dan shock. Padahal jelas sekali tadi Kenny datang dan duduk bersama-sama sambil ngobrol dan juga ikut merokok di halaman belakang. Karena kurang yakin akhirnya Troy mencoba untuk video call dengan Kenny, dan ternyata memang benar Kenny sedang ada di pelabuhan. Malam itu suasana makin aneh. Saat Troy mengecek makanan di meja makan, dia melihat makanan itu tiba-tiba sudah habis. Padahal tidak ada orang yang sedang makan di meja makan. Ada juga satu kejadian aneh yang dialami oleh Albert. Dia melihat penampakan sosok wanita berjubah merah, yang tingginya mencapai plafon kantor dengan rambut yang sangat panjang sekali, dan menatap marah ke arah Albert. Hari berikutnya Dinda mendengarkan sayup-sayup suara gamelan. Dia mencari sumber suara itu ke seluruh ruangan kantor. Namun anehnya dia tidak menemukan apa-apa. Ada juga kejadian seram yang dialami Mario dan Victor saat tiba di kantor. Saat itu, Mario mengambil minum di dapur. Tiba-tiba badannya kaku sama sekali, dia tidak bisa bergerak maupun berbicara. Mendadak muncul sosok laki-laki memakaikan kafan, mukanya hancur penuh darah. Sosok itu terus bergerak mengelilingi Mario. Saat itu, Marionya bisa melihat penampakan itu, sama sekali tidak bisa bergerak. Dalam kondisi tidak bisa melakukan apapun, sosok seram itu berteriak tepat di depan wajah Mario. Tiba-tiba saja Mario bisa bergerak kembali, dan dia berlari meninggalkan tempat itu. Teror seram yang terjadi di kantor itu belum berakhir dan akhirnya mereka mendapatkan informasi kalau dulunya kantor tempat mereka bekerja adalah sebuah rumah megah yang ditempati seorang dukun wanita sakti. Bahkan saking hebatnya wanita sakti itu bisa mengumpulkan makhluk gaib dari barat hingga timur Pulau Jawa. Rupanya makhluk-makhluk gaib itu terjebak di dalam rumah. Beberapa hari mereka berada di kantor bekas rumah dukun santet. Dinda dan rekan-rekan kerjanya kerap kali mendapatkan hal-hal ganjil. Ada satu kejadian aneh juga yang dialami oleh Dinda. Tiba-tiba dia merasa merinding saat sedang bekerja dan telinganya berdenging. Bersama dengan bunyi mendenging di telinganya, tiba-tiba saja dari belakang rambutnya seperti ditarik atau dijambak.
Sesekali Dinda merasa telinganya ditiup. Dari sudut matanya, dia melihat ada sosok hitam yang sangat kurus dan tinggi sedang melihat ke arahnya. Tiba-tiba saja sosok hitam itu mendekati Dinda, dan setelah itu dia tidak sadar. Menurut rekan-rekannya, Dinda kesurupan. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu klasik dan berteriak keras di kursinya. Dari kejadian-kejadian janggal yang terjadi di kantor itu, Albert mengatakan kalau tempat itu memang angker dan diisi oleh banyak makhluk gaib. Mereka sepakat akan melakukan pengajian di rumah itu dengan mengundang orang-orang dari kantor pusat serta para ahli agama. Tapi dari semua kejadian itu, ada satu kejadian yang paling horor. Saat itu, ponsel Kenny tertinggal di kantor, dan akhirnya dia terpaksa kembali, namun memilih pergi sendirian. Setelah sekian lama Kenny tidak kunjung kembali. Rekan-rekan yang lain mulai khawatir dan akhirnya menyusul masuk ke dalam kantor. Jelas sekali motor Kenny ada diparkir di depan kantor, tapi anehnya, mereka tidak menemukan Kenny di dalam kantor. Kemudian mereka mengecek CCTV, Kenny terlihat ada di area kantor, tapi saat masuk ke dalam tiba-tiba Kenny tidak terlihat di kamera. Mereka pun meminta bantuan keamanan kantor hingga polisi untuk mencari keberadaan Kenny. Saat sedang dicari, Kenny tiba-tiba saja muncul di halaman belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan saat tersadar dia memuntahkan banyak sekali air, seperti orang yang habis tenggelam. Padahal tubuhnya dalam kondisi kering, tidak basah. Kenny pun akhirnya dibawa pulang dan sampai di rumah, dia bercerita kalau saat dia mengambil ponsel di dalam kantor, tiba-tiba ada yang menyeret kakinya ke halaman belakang. Kemudian dia merasa masuk ke dalam kolam yang sangat dalam. Padahal tidak ada kolam di area kantor. Dalam penglihatan Kenny, dia seperti tenggelam dan tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan berjubah hitam, berlidah panjang dan leher Kenny dililit dan diseret oleh lidah itu. Tiba-tiba muncul ular putih dan menolong Demi keluar dari kolam itu. Demi keamanan para pekerja, akhirnya pemilik perusahaan memutuskan tidak lagi menggunakan rumah itu sebagai kantor. Namun sebelum pindah, mereka tetap melakukan pengajian di sana. Saat pengajian, Albert melihat para makhluk itu muncul. Selepas acara pengajian, supir pemilik perusahaan, yaitu Pak Tomo, mengatakan bahwa seharusnya rumah itu tidak boleh ditempati. Menurutnya, rumah itu dulunya bekas rumah dukun santet perempuan berinisial ESW pada tahun 1979. Mitos yang beredar, ESW akan datang bila namanya disebut 3 kali. Sosok ini rupanya mati karena santetnya sendiri. Dia dihancurkan oleh makhluk peliharanya sendiri. Persetujuan atau perjanjian dengan makhluk dari alam gaib memang hanya akan berakhir dengan kesialan, bahkan berujung pada maut. Teror seram di kantor bekas rumah dukun santet masih berlanjut hingga sekarang.